Di suatu kampung, berdiamlah satu keluarga miskin. Suatu malam, ketika ketujuh orang anaknya sudah tidur, bermufakatlah ayah dan ibu anak tersebut. Kita sekarang tidak sanggup lagi memberi makan anak kita ini, sebaiknya mereda kita buang ke dalam rimba, kata suaminya. Lalu bertanya istrinya, kapan kita buang mereka? Kemudian suaminya menjawab, pada hari Kamis yang akan datang. Rupanya, anak yang sulung yang bernama Malin Kundang, belum tertidur ketika itu, sehingga ia mendengar hasil pembicaraan ayah dan ibunya, bahwa mereka akan dibuang pada hari Kamis yang akan datang. Setelah itu, pagi-pagi si Malin Kundang pergi ke kebunnya untuk memetik buah jagung yang telah tua. Dari buah jagung itu, diperoleh bijinya kira-kira 5 bambu. Pada hari Kamis, ayahnya membawa ketujuh anaknya ke sebuah hutan dengan alasan untuk mencari rotan. Dalam perjalanan, si Malin Kundang melemparkan sepanjang jalan, biji-biji jagung tua yang dibawanya dari rumah, sebagai tanda terhadap jalan yang telah dilaluinya, sedangkan ayahnya tidak mengetahui hal tersebut. Setelah mereka mengumpulkan beberapa tumpukan rotan, ayahnya berkata, "Ayah tinggalkan kalian di sini sebentar. Ayah akan melihat-lihat rotan di lereng-lereng itu." Mereka menunggu kedatangan ayahnya sampai sore, tetapi ayahnya belum juga kembali, sehingga mereka mencari-cari dan memanggil-manggil orang tuanya, namun tidak berhasil. Rupanya, ayahnya melarikan diri ke kampung. Setelah mereka menyadari bahwa ayahnya tidak akan kembali lagi, lalu si Malin Kundang berkata kepada saudara-saudaranya, "Kita telah dibuang ke tempat ini." Kemudian saudaranya bertanya, "Siapa di antara kita yang mengetahui jalan menuju kampung?" Karena si Malin Kundang, sewaktu berangkat dari rumah pada pagi hari, telah melemparkan biji-biji jagung sepanjang jalan, maka dia sanggup untuk menunjukkan jalan yang harus dilaluinya. Lalu pulanglah mereka mengikuti si Malin Kundang. Ketika hari hampir senja, tibalah mereka di rumahnya. Alangkah terkejutnya orang tuanya, melihat anak-anaknya yang telah sengaja dibuang ke dalam hutan, kini telah kembali lagi. Niat orang tuanya untuk membuang mereka dilanjutkan lagi, sehingga pada suatu hari, diajaklah ketujuh anaknya itu, untuk mencari damar ke hutan. Dalam perjalanan itu, si Malin Kundang tidak membawa lagi biji-biji jagung tua, karena sudah habis di kebunnya. Setelah mereka selesai mengumpulkan damar, lalu ayahnya menyuruh menunggu di tumpukan damar itu, dengan alasan ingin mencari air untuk melepaskan dahaga. Maksud ayahnya yang sebenarnya bukan mencari air, tetapi ingin menipu mereka, karena ayahnya masih berniat untuk membuang mereka di hutan itu. Rupanya, ayahnya terus pulang ke kampungnya, sedangkan ketujuh orang anaknya ditinggalkan dalam hutan belantara itu. Hari sudah menjelang maghrib, mereka masih berada di hutan, karena tidak seorang pun di antara mereka yang tahu jalan menuju kampung. Setelah menyadari bahwa mereka telah dibuang oleh ayah mereka, lalu si Malin Kundang mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Sampai hati ayahanda membuang kita di hutan yang dahsyat ini. Marilah kita tidur saja di bawah pohon kayu ini." Selama mereka berada di hutan, setiap hari mereka hanya memasak nasi, sebanyak 1 kaleng susu saja, sekedar penahan lapar. Selainnya mereka merebus daun-daun kayu. Akhirnya setelah segala perbekalan sudah habis, api untuk merebus daun-daunan pun tiada lagi, mereka pun sudah lemas, karena tidak ada makanan yang dapat diusahakan untuk mengisi perutnya. Kemudian, timbullah inisiatif dari si Malin Kundang, menyuruh adik-adiknya memanjat pohon kayu yang besar, untuk melihat di mana terdapat rumah-rumah penduduk, yang berdekatan dengan mereka. Ajakan si Malin Kundang, mendapat jawaban dari adiknya. "Kami tidak berdaya lagi. Jangankan untuk memanjat pohon, untuk berjalan saja rasanya tidak kuat lagi." Lalu merangkaklah si Malin Kundang, berusaha untuk memanjat pohon kayu yang besar itu. Kemudian, ia melihat sebuah padang luas, beserta kepulan asap di sekitar padang itu. Setelah ia turun dari pohon kayu besar itu, diajaklah adik-adiknya pergi ke padang yang telah dilihatnya tadi. Setelah sebulan lamanya melintasi hutan rimba,
barulah mereka sampai ke tempat tersebut. Rupanya, tidak berapa jauh dari padang tersebut, terdapat sebuah rumah raksasa. Kemudian si Malin Kundang menyuruh adiknya yang tertua untuk meminta api ke rumah itu. Lalu pergilah adik ke rumah raksasa itu. Sampai di rumah itu, lalu ia memanggil, "Nek, Nek, adakah api di sini?" Mendengar suara manusia lalu nenek raksasa itu menjawab, "Lihat sendiri di dalam sekam. Ambillah sabut, cobalah tiup sendiri." Karena ia tidak memahami bahasa raksasa, lalu ditanyakan lagi kepada raksasa, apakah yang nenek katakan itu. Pertanyaan itu menyebabkan raksasa itu marah kepadanya. Kemudian raksasa itu bertanya, "Besarkah hatimu, Nak?" Anak itu menjawab, "Besar sekali, Nek." "Besarnya seberapa, Niru?" Lalu dibunuhlah anak itu dengan sepotong besi. Kemudian disimpan dalam sebuah peti besar. Si Malin Kundang beserta kelima orang saudaranya yang lain merasa cemas karena sudah lama mereka menunggu-nunggu, ternyata adik belum kembali juga. Kemudian si Malin Kundang menyuruh lagi adik yang nomor 2 untuk menyusul abangnya, namun kejadiannya sama saja dengan nasib abangnya. Akhirnya, keenam saudara si Malin Kundang telah dibunuh raksasa yang jahat itu. Kemudian, pergilah si Malin Kundang sendiri ke rumah raksasa itu. Ketika raksasa itu menanyakan kepadanya mengenai hatinya, ia pun menjawab bahwa hatinya kecil sekali. Besarnya hanya sebesar daun kelor. Timbullah rasa kasihannya pada si Malin Kundang. Maka diajaknyalah tinggal bersama dia oleh raksasa itu. Raksasa itu sangat sayang padanya, sehingga disembunyikanlah si Malin Kundang di atas loteng dalam kamar rumahnya, agar tidak diketahui oleh raksasa jantan. Lalu, diangkatlah pedang ke arah si Malin Kundang, sedang si Malin Kundang bergantung pada tangga rumah. Seakan-akan ia belajar untuk mengangkat pedang itu. Setelah dia mengetahui caranya, akhirnya dicencanglah raksasa betina oleh si Malin Kundang sekuat-kuatnya, sehingga raksasa betina itu mati seketika itu juga. Beberapa menit kemudian setelah kejadian itu, raksasa jantan pun pulang dari perburuannya. Setelah dilihatnya istrinya sudah mati, lalu timbullah amarahnya kepada si Malin Kundang. Berkelahilah mereka dengan sengitnya. Dalam perkelahian itu, dihadanglah raksasa itu dengan pedang, tetapi tidak mempan. Akhirnya, dipukul dengan tongkat keramat, barulah raksasa itu patah dua, sehingga tamatlah riwayatnya. Kemudian, dibuatlah ramuan obat-obatan, untuk menghidupkan kembali keenam adiknya di dalam peti. Hal itu telah pernah dicobanya, beberapa hari sebelumnya. Lalu hiduplah kembali adik-adiknya seperti biasa. Setelah itu, si Malin Kundang berseru kepada adik-adiknya, "Ambillah emas 1 karung 1 orang, dan kita sekarang berangkat menuju tempat yang tidak sama." Adiknya mengambil masing-masing sekarung emas. Demikian pula si Malin Kundang. Sebelum mereka berangkat, si Malin Kundang berkata, "Saya menasehatkan sekali lagi kepada adik-adik agar janganlah berjudi, sesampainya di tempat tujuan masing-masing. Jika saya mendengar bahwa adik disiksa orang karena masalah perjudian, janganlah mengharap saya untuk membantu." Setelah mendengar pesan abangnya, berangkatlah mereka menuju ke suatu negeri yang diperintahi oleh seorang Raja Kuala. Sedangkan si Malin Kundang sampailah ke suatu negeri yang diperintahi oleh seorang raja yang bernama Raja Muda. Raja mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Berpuluh raja telah datang melamarnya, namun beliau selalu menolaknya, dengan alasan bahwa putrinya masih kecil lagi sedang sekolah, serta dengan alasan-alasan lainnya. Berita kecantikan putri Raja Muda telah tersiar ke negeri Raja Kuala, sehingga bersiap-siaplah Raja Kuala untuk memerangi Raja Muda. Ketika Raja Kuala mengirimkan kabar kepada Raja Muda bahwa dia akan memeranginya, maka terjadilah huru-hara di kalangan rakyat Raja Muda. Si Malin Kundang sebagai tamu yang baru saja berada di negeri itu menginap di sebuah surau. Ia menanyakan kepada orang-orang di negeri itu, mengapa orang-orang di sini nampaknya dalam keadaan gelisah.
Mereka menjawab, puteri Raja Muda hendak direbut oleh Raja Kuala dan minggu depan, mereka akan menyerbu kerajaan ini. Raja mengatakan kepada kami, barang siapa sanggup membantu beliau, puteri yang cantik itu, akan diberikan kepadanya. Setelah itu, mereka bertanya kepada si Malin Kundang, apakah Tuan sanggup membantu Raja Muda? Si Malin Kundang menjawab, saya menjawab sanggup, kalau tidak sanggup. Demikian pula saya katakan tidak sanggup, mana tahu, barangkali nanti saya sanggup membantunya. Kemudian, dipanggillah si Malin Kundang menghadap Raja Muda. Ketika Raja Muda menanyakan kepadanya, ia menjawab, saya akan mencoba untuk melawan Raja Kuala. Pada pagi hari besoknya, sesudah sembahyang hajat 2 rakaat, berangkatlah si Malin Kundang siap dengan kudanya, menuju padang pertempuran. Ia hanya seorang diri saja, menghadapi pasukan Raja Kuala, sehingga dia diejek dan dihina oleh raja tersebut sambil berkata, engkau masih ingusan, pulang saja ke rumahmu, supaya sempat makan nasi 2 kali lagi. Mendengar ejekan itu, lalu si Malin Kundang menjawab, daripada hidup berputih mata, lebih baik mati berkalang tanah. Setelah itu dengan geramnya, ia mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah pasukan Raja Kuala, sehingga beratus-ratus ribu tentara Raja Kuala tewas. Ketika pasukan Raja Kuala hampir punah seluruhnya, Raja Kuala meminta kepada si Malin Kundang untuk menghentikan sementara peperangan. Pada hari Kamis depan dilanjutkan kembali. Setelah Raja Kuala mengumpulkan pasukan dari ke-7 negerinya, maka pada hari yang telah ditentukan itu, peperangan mulai berkobar kembali. Rupanya, ke-6 adiknya ikut juga dalam rombongan pasukan Raja Kuala. Kemudian si Malin Kundang berkata, yang 6 orang itu, jika tidak ingin mati, pulanglah ke istana kami. Dalam pertempuran itu, Raja Kuala menciptakan sakti abu, sehingga rombongan si Malin Kundang telah bermandikan abu semuanya. Ia membalas dengan sakti angin, sehingga abu-abu hilang diterbangkan angin. Setelah itu dia ciptakan sakti api, sehingga menghanguskan pasukan Raja Kuala. Mayat-mayat pasukan Raja Kuala bertebaran di mana-mana, maka dikeluarkanlah sakti air, sehingga mayat-mayat dan bangkai-bangkai hewan, semuanya dihanyutkan. Akhirnya, tentara Raja Kuala tersisa 10 orang lagi, karena yang 10 ini tidak mempan dengan api, dan yang 10 orang itu hanya terbenam dalam air. Kemudian terjadilah pertempuran terakhir, antara si Malin Kundang dengan tentara Raja Kuala yang hanya tinggal 10 orang itu. Akhirnya mereka dapat dihancurkan, dan dikoyak-koyak tubuhnya, oleh si Malin Kundang. Ke-10 mayat itu, dibawa ke istana Raja Muda. Setelah mereka direbus, airnya disuruh minum kepada tentara raja, supaya kuat-kuat seperti pasukan Raja Kuala. Kemudian, kawinlah si Malin Kundang dengan puteri Raja Muda. Lalu ia diangkat menjadi raja di negeri itu. Akhirnya, dipanggillah ke-6 adik, serta diajaklah pulang ke kampung, untuk menjumpai orang tuanya. Pada mulanya, mereka menolak sambil berkata, orang tua kita dulu telah membuang kita ke dalam hutan. Lalu si Malin Kundang mengatakan, kalau kita sudah kaya, tidak boleh kita lupakan kedua orang tua kita, meskipun beliau telah membuang kita dahulu, katanya. Akhirnya, mereka putuskan bahwa mereka bersama-sama akan pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi orang tuanya. Kemudian si Malin Kundang memerintahkan kepada pengawal istananya untuk mempersiapkan kapal laut dengan perlengkapannya beserta nahodanya. Tepat pada hari Megang, yaitu sehari sebelum hari raya, mereka menuju ke kampung halaman mereka. Setibanya di pelabuhan, maka turunlah si Malin Kundang ke daratan. Sedangkan penumpang lainnya, disuruh istirahat di kapal, karena ia akan melihat-lihat dahulu. Alangkah tercengangnya, melihat rumahnya dahulu, tanahnya sudah kosong, sedangkan rumahnya, tiada berbekas lagi. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, jika benar aku anak dari kedua orang tuaku, berilah sebuah istana yang indah di tempat ini. Selesai ia berdoa, ketika itu pula permintaannya dikabulkan oleh Tuhan.
Lalu ia segera memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk pulang ke kampung. Setelah beberapa hari lamanya ia berada di kampung, ia berjalan-jalan untuk mencari-cari di manakah gerangan orang tuanya, namun tidak berhasil juga. Kemudian, diundanglah semua fakir miskin di negeri itu untuk menghadiri jamuan makan ke istananya. Ia langsung menerima dan menyalami para fakir miskin yang datang ke istana itu. Setelah makan, mereka pun mohon izin kepada Raja Si Malin Kundang untuk kembali ke rumahnya. Kemudian muncullah dua orang fakir miskin, berpakaian compang camping, berjalan terbungkuk-bungkuk karena sudah terlalu tua. Kedua fakir miskin itu yang merupakan sepasang suami istri, tercengang sambil bertanya-tanya, siapa gerangan yang telah mendirikan mahligai di tanah kita ini? Rupanya ucapan mereka telah didengar oleh Si Malin Kundang. Lalu dipanggillah dayang-dayang untuk memandikan kedua fakir miskin itu. Sesudah itu, diberilah pakaiannya. Kedua fakir miskin itu berbisik dalam hatinya, apa sebabnya kita dimandikan, diberi pakaian, sedangkan orang lain hanya diberikan makan saja. Kemudian kedua orang tua itu dibawa ke sebuah kamar yang sudah lengkap, tersedia makanan yang lezat-lezat. Sambil makan, mereka berkata-kata, wah sungguh hebat hidangan untuk kita. Barangkali ia ingin mengambil tanah kita ini. Sesudah makan, kedua orang tua itu memohon izin kepada raja, tetapi raja menahannya, sehingga orang tua itu sudah gelisah, karena dikiranya mereka sudah ditawan oleh raja. Pada suatu malam, raja memanggil orang-orang di kampung itu. Setelah semua orang kampung berkumpul, lalu raja mengatakan katanya, saya ingin sekali mendengar cerita-cerita lama. Siapakah di antara kalian dapat menceritakannya? Salah seorang di antara mereka menjawab, bahwa ia bisa menceritakan cerita tentang kodok. Lalu raja menjawab, saya tidak suka cerita tentang kodok. Ada pula di antara mereka yang bisa menceritakan cerita tentang siput, tetapi juga raja tidak menghendakinya, sehingga seorang pun tak ada yang berbicara lagi. Kemudian raja berkata, sekarang, saya yang akan menceritakan suatu kisah lama. Apakah kalian mau mendengarnya? Serentak mereka menjawab, kami bersedia mendengarnya. Di antara orang yang menjawab itu, termasuk juga orang miskin tadi. Mulailah raja bercerita, pada zaman dahulu, di sebuah kampung, berdiamlah satu keluarga miskin. Keluarga itu memiliki 7 orang anak. Karena merasa tidak mampu lagi memberi makan kepada anak-anaknya, maka direncanakanlah untuk membuang ke-7 orang anaknya ke dalam hutan belantara. Sedang mereka bermufakat, hendak membuang anaknya ke hutan, rupanya salah seorang anaknya yaitu yang sulung, yang bernama Si Malin Kundang, belum tidur pada malam itu. Ia mendengar semua pembicaraan kedua orang tuanya. Setelah Si Malin Kundang menyadari bahwa dirinya akan dibuang ke dalam hutan, maka keesokan harinya, Si Malin Kundang pergi ke kebun, memeting jagung tua untuk perlengkapannya. Pada hari Kamis pagi, ke-7 anak yang malang itu diajak oleh orang tuanya, berpura-pura mencari rotan ke rimba. Rupanya anak yang sulung, Si Malin Kundang, membawa biji jagung tua, yang sudah dipetik dari kebunnya, dan sepanjang jalan, ia melemparkan biji-biji jagung, sebagai pertanda jalan yang telah dilaluinya. Secara ringkas, saya ceritakan bahwa, sebenarnya orang tuanya ingin menipu mereka. Seolah-olah, ia akan mencari rotan ke seberang bukit, yang tiada berapa jauh dari tempat anak-anaknya beristirahat. Padahal, orang tua itu bermaksud, hendak membuang mereka di hutan itu. Ketika hari sudah menjelang senja, mereka menunggu-nunggu kepulangan orang tuanya, namun sia-sia belaka. Maka pulanglah mereka, mengikuti biji-biji jagung, yang telah disebarkan oleh Si Malin Kundang sepanjang jalan, yang telah dilaluinya. Ketika hari sudah senja, tibalah kembali mereka di rumah. Mereka serentak memanggil orang tuanya, "Bapak, Bapak." Orang tuanya dengan penuh keheranan menjawab, "Wali sudah pulang kalian," katanya. Demikianlah keringkasan cerita tersebut. Setelah mereka selesai mendengar raja bercerita,
Sadarlah kedua orang miskin, yang juga asyik mendengar raja bercerita, bahwa raja itulah anaknya, karena cerita yang diceritakan oleh raja, adalah kisah pengalamannya sendiri. Lalu kedua orang tua miskin itu, mendekati raja sambil berkata, "Engkau adalah anak kami." Kedua orang tua itu menangis terseduh-seduh, sambil merangkul anaknya. Lalu si Malin Kundang berkata, "Sebenarnya, dari semula saya sudah mengetahui, bahwa bapak dan ibu adalah orang tuaku. Saya sengaja mengisahkan kembali cerita lama, karena barangkali bapak dan ibu sudah melupakan kejadian itu." Dengan demikian, si Malin Kundang sudah berjumpa dengan kedua orang tuanya kembali. Akhirnya mereka tinggal di istana bersama-sama. Tamat. Klik like dan subscribe untuk bantu channel ini untuk terus upload. Terima kasih.